disebutkan dalam riwayat yang lain, Sa'ad bin Waqqas berkata, "Kuntu barran bi ummi." Aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku. Tatkala aku masuk Islam, ibuku berkata, perhatikan bagaimana perang urat saraf antara ibunya dengan Sa'ad bin Waqqas. Kata ibunya, "Ya Sa'ad, ma hadza dinul ladzi qad ahdatsta?" Agama apa ini kau bikin baru ini? Agama bid'ah, muhdatsah, agama baru. "La tada'anna dinaka hadza." Aw la akulu wa la ashrabu hatta amut. Sebaiknya hendaknya kau meninggalkan. Demi Allah hendaknya kau meninggalkan agamamu ini, kalau tidak aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai aku mati. Fatu ayyaru bi. Maka kalau aku mati gara-gara engkau akan dicerca oleh masyarakat. Orang-orang akan memanggilmu bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dipanggil ya qatila ummihi, wahai pembunuh ibunya. Karena heboh. Ya bayangkan ibunya mogok makan sampai mati gara-gara Sa'ad. Nah, kalau aku mati kata ibunya, kau akan dipanggil dengan ya qatila ummihi, wahai pembunuh ibunya. Wahai pembunuh ibunya, ya. Kata Sa'ad, qultu la taf'ali ya ummah. Jangan kau lakukan demikian wahai ibunda. Inilah ada udini hadza li syai'. Aku tidak akan meninggalkan agamaku sama sekali. Famakathat yawman wa lailah, maka ibunya bertahan sehari semalam, la ta'kul wa la tashrab, tidak makan, tidak minum. Wa asbahat wa qad juhidat ketika pagi hari sudah sehari lewat sudah dalam kondisi lemas. Ketika aku melihat ibuku dalam kondisi lemas, ya tidak makan, tidak minum, maka Sa'ad bin Waqqas datang kepada ibunya. Mungkin ibunya menyangka Sa'ad bin Abi Waqqas luluh hatinya karena melihat kondisi seperti ini. Ternyata tidak. Sa'ad bin Waqqas berkata, "Ya ummah, wahai ibunda, ta'lamin, ketahuilah, wallahi law kana laki mi'atu nafsin." Demi Allah, seandainya engkau punya 100 jiwa, 100 nyawa, fa kharajat nafsan, kemudian satu nyawa tersebut keluar satu demi satu, ma taraktu dini, aku tidak akan meninggalkan agamaku. In syi'ti fakuli aw la ta'kuli. Kalau kau mau makan, kalau enggak mau enggak makan enggak apa-apa. Aku tidak akan meninggalkan agamaku. Jadi ini perang urat saraf. Jadi sebagaimana Sa'ad bin Waqqas bertahan. Falamma radzalik akalat. Akhirnya ibunya yang kalah, ibunya akhirnya makan. Ibunya akhirnya makan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya. Sa'ad bin Waqqas ketika tidak mau mendengar perintah ibunya untuk murtad, ya, maka suatu hari sedang pergi, sedang berburu ya. Ketika dia pulang, dia mendapati orang-orang sedang kumpul di depan ibunya, lagi rame, heboh. Ibunya dalam kondisi setengah mati, ya, dalam kondisi lemas, orang-orang pada kumpul. Ya. Ternyata ada ibunya Hamnah bintu Sufyan, kemudian dengan saudaranya Sa'ad, Amir bin Abi Waqqas baru masuk Islam. Ternyata bukan Sa'ad saja yang masuk Islam, saudaranya Amir juga masuk Islam. Sa'ad heran, "Masya Allah, ada apa ini orang kumpul di sini?" Mereka berkata, "Hadi ummuk, ini ibumu, qad akhadat akhaka Amiran, tu'tillah ahdan." Dia telah pergi kepada saudaramu Amir dan dia bersumpah kepada Amir, "Allah yudhilluha dhillun wa la ta'kula ta'aman." Allah yudhillaha dhillun wa la ta'kula ta'aman. Dia bersumpah kepada saudaramu Amir, "Wahai Amir, kalau kau tidak murtad, aku tidak akan bernaung di bawah naungan." Jadi berjemur di bawah matahari. Karena Sa'ad bin Waqqas gagal, dia coba pada saudaranya Sa'ad. Dua-duanya dicoba dengan ibu yang menyuruh mereka murtad kembali. "Aku tidak akan bernaung di bawah naungan, di bawah matahari. Dan aku tidak akan makan makanan, aku tidak akan minum minuman, ya, sampai kalian meninggalkan sobwah, ya, sampai kalian meninggalkan sobawa, meninggalkan agamanya Muhammad." Ketika Sa'ad melihat ibunya sekarang berpindah menyerang saudaranya Amir, maka Sa'ad berkata kepada ibunya, "Ya ibuku, ihlifi ya ummi alayya ana." Wahai ibuku, jangan kau urusi Amir, sudah kau sumpah dengan urusan dengan aku saja. Jangan kau bersumpah untuk menyerang Amir, sudah sama saya aja urusannya. Ya, kata ibunya, "Limada, kenapa?" Ya. Kata Sa'ad sudah ingin menjelaskan agar ibunya selesai dari itu semua. Dia mengatakan, "Hatta tabqi la tastadhilli fi dhillin wa la ta'kuli ta'aman wa la tashribi syaraban hatta tarai maq'adaki minan nar." Kalau kau sama saya, wahai ibuku, kau akan tetap aku tidak akan murtad, aku akan bertahan dengan agamaku sehingga kau tetap tidak mau bernaung di bawah matahari, kau tetap tidak mau makan, kau tetap tidak mau minum sampai kau mati dan kau melihat kaplingmu di neraka. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ibunya marah. "Inna ma ahlifu ala ibnil bar." Aku hanya mau bersumpah untuk menekan anakku yang berbakti. Kau tidak berbakti. Tapi tadi intinya ibunya menekan Sa'ad dan menekan Amir, dan ibunya akhirnya makan juga ya. Ya. Dan ini di antara perang urat saraf yang dihadapi oleh para sahabat. Sebagaimana pernah kita jelaskan, misalnya Mus'ab bin Umair yang tadinya disayang oleh ayah dan ibunya, kemudian diberi kemewahan dalam kehidupan, pakaian yang indah, sendal impor, pakaian impor, parfum yang dia orang pemuda yang paling harum di kota Mekah. Begitu dia masuk Islam, semuanya ditarik, nggak ada lagi. Sehingga baju-bajunya menjadi baju yang lusuh sampai dijahit oleh Mus'ab bin Umair yang tadinya baju necis impor, kemudian dijahit-jahit pasangan-pasangan robek-robek dijahit sama dia, kemudian kulitnya bersisik, ya, subhanallah.
perang melawan kedua orang tuanya. Berat dihadapi oleh para sahabat.